sebagai seorang muslim, wajib nggak kamu itu menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan? Wajib. Wajib. Muhammad Suri tauladan ya. Ya, suri tauladan. Ya, artinya apapun yang diperbuat Muhammad itu merupakan contoh-contoh yang baik. Betul? Betul. Di dalam sebuah hadis, Muhammad menikahi anak di bawah umur. Tahu? Nggak tahu. Tapi mungkin banyak ya. Mungkin itu nggak patut ditiru, Bang. Itu sunnah. Tapi katanya barusan tadi kamu bilang Muhammad itu suri tauladan yang patut ditiru. Ya, sekarang kamu bilang tidak patut ditiru. Keadaan Arab sama keadaan Indonesia kan berbeda tuh. Oke, sekarang saya tanya, betul tidak bahwasanya dia suri tauladan itu sepanjang zaman tidak memandang kondisi tertentu. Selalu yang dilakukan Muhammad itu baik, tidak pandang waktu, tidak pandang zaman, tidak pandang tempat. Setuju nggak? Kalau saya itu nggak setuju. Kalau saya kayak gitu itu ya Islam itu mengikuti zaman. Berarti tidak cocok lagi Muhammad dijadikan suri tauladan? Dalam hal-hal tertentu. Kalau Anda nggak punya duit terus Anda mau poligami lah gimana? Loh, di dalam Al-Quran, laki-laki muslim itu berhak boleh mencari-cari istri dengan hartanya. Boleh asal dia mampu. Iya, berarti, ya contoh nih gini Dian. Saya muslim nih, saya ustadz nih. Oke? Saya jalan-jalan ke ke puncak, ketemu sama kamu. Dengan uang yang saya punya, bisa nggak saya jadikan kamu sebagai istri saya lagi? Kalau saya nggak gampangan, nggak mau. Bukan, menurut ajaran agama Islam, dengan uang yang saya punya, saya bisa mencari istri-istri kemana saja saya mau. Tergantung wanitanya, kalau saya sih nggak mau. Bukan, aduh ini nggak nyambung ini si Dian ini. Gini loh, sayanya boleh nggak di dalam agama Islam itu mencari istri-istri dengan uang saya? Tergantung Anda, kalau Anda mau, ya terserah Anda. Bukan, ajaran agama Islam membolehkan itu nggak? Enggak. Waduh, saya tunjukkan ayatnya gimana? Mau saya tunjukkan ayatnya? Ya silakan. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Aduh, sayang ini. Si Dian ini cantik-cantik tidak mengerti ajaran Indonesia. Aduh, sayang sekali nih teman-teman. Sebentar ya. Nih. Ampun Bang Itu Pakar. ada di dalam surat An-Nisa. Sebentar ya. Kita bukakan surat An-Nisa. Bentar, An-Nisa 24 ya. Bentar. Kita tunjukkan ayatnya. Luar biasa ini Anda ini tidak mengerti ajaran agama Islam. Ampun Bang Pakar. Kepencet. Sabar ya teman-teman ya. HP saya agak sedikit lemot. Sabar teman-teman ya. Jadi selama ini tidak pernah dengar itu ya? Enggak, gimana? Tidak pernah mendengar itu. Baik, kita bukakan surat An-Nisa ayat yang ke 24. Kita bukakan surat An-Nisa ayat ke-24. Saya tampilkan di sini, saya balikkan dulu layar saya ya. Nih. Ini ya suratnya An-Nisa ayat yang ke-24. Perhatikan. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Oke? Sebagai ketetapannya atasmu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya disetubuhi, di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Perhatikan, fokusnya di sini nih, ya. Perhatikan ya. Dan
dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu. Jadi seorang laki-laki muslim dengan harta yang mereka miliki, boleh nggak mereka mencari istri-istri? Boleh. Boleh. Ya kan terserah orangnya, kalau dia punya duit nggak apa-apa. Iya makanya, ini bukan masalah itu, tapi boleh kan? Boleh, Boleh kan? tapi aku nggak mau. Nah masalahnya karena kamu tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran. Padahal, biasa aja. Loh, begini Dian, gini. Saya tahu di dalam hati nuranimu, kamu nggak mau diperlakukan seperti itu. Menurut ajaran agama Islam, boleh nggak perempuan itu dikasari, istri itu dipukul, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh, gimana? Boleh, ada ayatnya. Ada ayatnya di mana seorang suami itu boleh memukul istrinya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak usah. Boleh. Oke, gini, makanya maksudnya begini. Salah satu diskusi lintas agama ini, Dian, kita itu memperbandingkan Injil dengan Al-Quran. Ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus. Iya, boleh, di dalam Bang. Injil. Tapi abang terlalu fokus ngejelekin Islamnya tuh. Aku yang nggak terima itunya. Saya nggak ngejelekin, Dian. Saya hanya mengatakan apa yang... Dian, saya nggak menjelekkan. Saya mengatakan apa yang tertulis di dalam literatur Islam. Muhammad menikahi anak di bawah umur, namanya Aisyah. Kamu tadi nggak setuju bahwa Muhammad itu suri toladan sepanjang zaman? Enggak, dalam beberapa hal mungkin iya. Dalam hal yang kayak gitu, aku kurang setuju sih. Iya, berarti Muhammad nggak sempurna kan? Nggak ada manusia sempurna. Iya. Coba di dalam Al-Quran, siapa manusia yang suci? Nggak ada yang suci. Lu ada ayatnya dalam Al-Quran. Satu-satunya manusia yang suci di dalam Al-Quran itu adalah Isa. Emang iya? Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika Maryam ada sosok yang ruhana, ruhnya Allah yang telah menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam berkata, "Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan." Tahu nggak artinya apa? Enggak, apaan? Sesungguhnya saya ini utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi yang suci itu menurut Al-Quran adalah Isa. Emang iya? Makanya dia belajar agama Islam. Contoh. Yesus tidak pernah di dalam hidupnya membawa-bawa golok, membawa-bawa pengikutnya untuk menjarah. Nggak pernah ada. Muhammad, Anda tahu berapa kali dia melakukan peperangan? Anda tahu ghanimah? Harta rampasan perang? Itu bukannya untuk ini ya, berperang melawan kebatilan ya? Berperang melawan kebatilan, apakah dengan cara mengambil harta mereka? Nggak tahu, kalau mengambilnya nggak tahu. No. Abdul Somad itu pernah menghitung harta rampasan perang yang didapat oleh Muhammad. Anda tahu berapa jumlahnya? Tapi kan itu juga buat rakyat-rakyatnya. Buat rakyatnya dari mana? Emang dimakan sendiri? Abangnya nih. Gini, tapi gini Dian, kita jangan yang tinggi-tinggi lah, nanti saya khawatir kamu nggak nyambung. Begini Dian, begini ya, kita ini sebenarnya berbicara tentang kepada siapakah kita itu mengikuti, kepada siapakah kita itu patuh dan tunduk. Kristen, saya sebagai orang Kristen, saya berbicara mengenai kepada siapa saya patuh dan tunduk. Saya patuh dan tunduk kepada Yesus. Ya, saya kepada Allah. Anda tidak patuh tunduk kepada Muhammad? Enggak. Oke lah teman-teman. Kita punya satu orang muslim di sini, ya, yang dia sudah tidak mau patuh kepada Muhammad. Betul? Patuh dalam hal yang tertentu. Kalau yang kamu selalu jelek-jeleknya terus, baik-baiknya enggak. Dian, kepada siapa Anda harus berkata sami'na wa ta'na? Hah? Apaan tuh? Aduh, sami'na wa ta'na nggak tahu. Kamu tidak tahu sami'na wa ta'na?
Berat sudah. Selama jadi orang Islam nggak pernah tahu sami'na wa ta'na. Pernah dengar? Pernah dengar? Apa artinya sami'na wa ta'na? Enggak tahu. Artinya kami mendengar dan kami taat. Kepada Terus. siapa itu Anda harus berbuat seperti itu? Allah. Kok kepada Muhammad, Dian? Saya tunjukkan ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Iya Bang, astagfirullah. Arab sama Indonesia kan beda. Kamu selalu jelek-jeleknya perang gini. Dian, dengar ya. Seorang muslim itu wajib hukumnya patuh tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Ya. Iya, buat hal-hal tertentu. Baiknya tuh banyak banget loh, Bang. Kalau nggak ada Nih, Muhammad, saya nggak ada tunjukkan Al-Quran. ayatnya kepada kamu, Dian ya. Aduh, bagaimana sih kamu, Dian? Dian, masa kamu menjadi orang Islam tidak tahu begini-begini ya? Nih, saya tunjukkan ayatnya. Di dalam Al-Quran, nih, Anda harus sami'na wa ta'na kepada Muhammad. Aduh, sebentar ya. Terjemahan. Nih. Itu ada di dalam surat An-Nur ayat 51 ya. An-Nur ayat 51 artinya. Nih. Saya balikkan kamera saya dulu ya, Dian ya. Nih. Lihat nih. Apa dikatakan di sini, Dian? Sesungguhnya, coba baca. Jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil pada Allah dan Rasulnya agar Rasulnya. Iya, jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, menghadili di antara mereka ialah ucapan kami apa? Mendengar dan kami mendengar dan kami patuh. Jadi kepada siapa Anda mendengar dan patuh? Allah dan Muhammad. Allah dan itu. Muhammad. Jadi nggak bisa Allah doang, Dian. Allah dan Muhammad terus. Makanya di masjid-masjid pun nama Allah dan Muhammad selalu berdampingan, nggak bisa terpisahkan. Saya kasih contohnya lagi nih. Nih ya, di dalam masjid, nih Allah. Muhammad, ini Allah. Nih sebentar, kurang besar gambarnya, sabar ya. Nih, saya kasih gambar yang lebih besar. Di dalam masjid-masjid pun nih. Ini siapa? Muhammad. Ini Allah. Jadi kepada siapa umat muslim itu patuh, taat dan mendengar? Kepada keduanya. Nggak bisa kepada Allah doang atau kepada Muhammad doang. Kepada keduanya. Kan Muhammad yang menuntun kita agar ajaran-ajarannya Allah itu masuk. Baik. Muhammad itu utusan, Bang, utusan. Muhammad menuntunmu. Oke, ini saya catat nih, Dian. Utusan. La ilaha illallah, utusan. Muhammad menuntunmu ya. Seperti utusan. Saya juga, seperti kami orang Kristen. Yesus yang menuntun kami. Iya, sama kan? Oke, sekarang begini. Muhammad ada di mana? Di Arab. Di mana? Di kubur, betul nggak? Nggak Isa ada di mana? Sebelum kita naik ke situ, saya tanya dulu, Muhammad ada di mana? Di kubur, betul? Iya, kalau sekarang di kubur. Oke, berarti Anda dituntun oleh mayat dalam kubur, betul? Enggak, Bang, ada yang namanya hadis, ada yang namanya hadis sofi, ada yang... Sekarang saya tanya, Muhammad menuntun orang Islam, betul atau salah? Betul. Muhammad sudah meninggal, betul atau salah? Betul. Berarti orang Islam dituntun oleh orang yang sudah meninggal dalam kuburan, betul? Sebelum-sebelumnya. Pas dia hidup juga. Dia sekarang tahun 2025. Ya. Benarkah sampai detik ini Muhammad menuntun orang Islam, penuntun orang Islam? Betul. Betul. Muhammad sudah meninggal dalam kubur, betul? Betul. Berarti umat Islam dipimpin oleh orang yang sudah meninggal dalam kuburan, betul? Iya, tapi kan dulu-dulunya sanat-sanatnya masih ada, Bang. Nah, begini Dian, bedanya kita begini. Selama saya mengkaji, mendalami agama, saya sadar, kenapa saya mau jadi orang Kristen, Dian? Karena saya tidak mau menyerahkan hidup saya dipimpin oleh orang mati. Saya hanya mau dipimpin oleh yang hidup, yaitu Yesus. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Makanya dipimpin datang kepada Yesus. Pemimpin yang sejati itu adalah Yesus yang memimpin kita kepada hidup. Bukan orang dalam kuburan dia. Enggak juga. Loh, sekarang bagaimana logikanya kita mau menuju kepada hidup tapi kita dipimpin oleh orang mati di kuburan? Bagaimana logikanya kita mau ke surga tapi dipimpin oleh orang dalam kuburan? Agama nih kalau nggak ada yang nuntunnya nggak jadi. Betul, makanya kita ini berbicara. Ada kalau Nabi Muhammad itu nggak diturunkan. Dian, kita ini bicara mengenai siapa yang menuntun kita kepada hidup yang kekal. Betul nggak? Apakah kamu percaya dengan hidup yang kekal? Apakah kamu percaya dengan kehidupan setelah kematian? Percaya. Oke, kalau kamu percaya, maka tujuan kita ini sebenarnya sama-sama ke sana, kepada hidup yang kekal. Betul nggak? Menyembah Allah tujuan kita. Iya, tujuannya kan kepada hidup yang kekal, betul? Nah, sekarang saya tanya sama kamu, bagaimana kamu bisa menuju kepada hidup yang kekal, sementara yang memimpin kamu itu bukan orang yang menuju kepada hidup yang kekal, tapi orang yang menuju ke kuburan? Enggak, nanti kan ada ketemu Nabi Muhammad juga di sana. Dian, Muhammad itu di dalam Al-Quran tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia, dan juga terhadap pengikutnya. Tidak tahu lah. Ini makanya masih pantasan kamu masih jadi orang Islam dia. Nih, saya tunjukin ayatnya. Sampai mati pun Islam. Gimana? Sampai mati pun Islam. Iya, ini bukan masalah. Iya, memang namanya sekarang kan kamu namanya sekarang kan belum. Gini loh Dian, memang nggak semudah itu. Belum, nggak mau. Nggak semudah itu memang, tapi kan lama kelamaan nanti kan kamu juga mengerti. Masih lama kelamaan nggak mau. Ya, karena sekarang kan kamu belum tahu. Coba nih Dian. Apa di sini dikatakan? Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Jadi Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia menurut ayat ini, Dian? Di hari akhir. Coba ya, Dian ya. Katakanlah, kul. Ya, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Dan pula terhadapmu. Ini Muhammad nih. Nggak tahu dia apa yang akan diperbuat terhadap dia. Tergantung amal masing-masing. Tergantung amalnya masing-masing. Bukan begitu juga dia. Bukan begitu. Ya iya begitu. Anda tahu cerita bagaimana ketika Muhammad ditanya apakah dia pasti masuk surga atau tidak? Kenapa? Iya terus. Ketika Muhammad ditanya apakah dia masuk surga atau tidak, apa jawaban dia? Tahu nggak? Nggak, apa tuh? Nah. Kan kakak yang lebih tahu agama Islam. Gini aja dah, gini. Setiap hari kalian bersolawat kepada Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul nggak? Apa artinya itu? Ya memuja-muja Nabi Muhammad. Terus gimana? Oke, ketika kami orang Kristen memuja-muja Yesus di gereja, ya Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus, betul nggak? Enggak, terserah Anda. Kalau aku sih ya, bagiku agamaku, bagiku agamaku. Enggak, Dian, kita bukan ngomongin itu loh. Kita ini ngomongin Enggak, aku tuh fokus itunya. Aku udah agama Islam, ya udah agamaku tenang. Kakak juga agama kakak aja, udah fokus sama agama kakak. Berbagi kebaikan dengan dalil-dalil agama kakak. Saya setuju dengan kamu, tapi mustahil kamu menjadi baik di detik yang sama kamu jadi Islam. Maksudnya? Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang baik, tapi di detik yang sama kamu jadi orang Islam? Bisa aja. Oke, baik. Kalau kamu seorang Muslim, apa yang harus kamu lakukan jika bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani? Tadi kan kamu bilang, Dian, kita ini sama-sama jadi orang baik saja, ya kan? Saya Islam, saya berbuat baik, kamu Kristen, kamu berbuat baik. Nah, saya setuju dengan kamu. Masalahnya begini, kalau kamu mengikuti agama Islam, kamu nggak mungkin bisa jadi begitu. Nih, saya tunjukin sama kamu ya. Nih, saya bisa loh. Karena kamu tidak melakukan ajaran agama Islam. Seperti tadi barusan masuk kamu bilang, Assalamualaikum sama saya. Padahal itu bukan ajaran agama Islam. Nih, saya tunjukkan sama kamu ya Dian ya. Nih, ini kita harus banyak mengajar teman-teman. Karena banyak orang Muslim yang tidak tahu dengan agamanya. Nih ya Dian ya.
Nih dia nih. Nih ya. Ini hadisnya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Saya tambahin lagi hadisnya. Nih, ini banyak hadisnya ya. Jadi intinya ketika kamu bertemu dengan orang Yahudi atau orang Nasrani di jalan, kamu harus mendesak mereka itu ke jalan yang sempit. Jika kamu seorang Muslim. Sekarang saya tanya sama kamu Dian, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi seorang Muslim tapi di detik yang sama kamu ngelawan Muhammad? Ngelawan. Oke, sekarang kalau kamu ketemu dengan orang Yahudi atau Nasrani, apa yang harus kamu lakukan? Bang, hadis itu ya ada yang sahih, ada yang enggak, macem-macem Bang. Oh, ada yang... jadi mau palsu-palsuin hadis nih. Enggak palsuin ya, ngasih tahu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, sebagai Bang, kamu nih, ketika kamu jadi orang Islam, kalau kamu ketemu orang Yahudi dan Nasrani, kamu harus berbuat apa? Ya udah diem dah, berarti kan yang nonton juga bukan banyak yang Islam. Bukan diem, Dian. Kamu kalau ketemu Yahudi dan Nasrani, harus kamu desak mereka itu ke jalan yang sempit. Enggak juga. Ngapain? Ini loh ini. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Tuh. Betul? Betul? Enggak. Salah pengertian tuh. Dia melawan ajaran agamanya sendiri. Aduh Dian. Yang penting bagiku agamaku, bagimu agamamu. Udah Bang, intinya. Masalahnya begini Dian. Kamu mengklaim dirimu sebagai seorang muslimah. Enggak mengklaim. Enggak juga. Oke. Kalau kamu seorang muslimah yang sejati, apa yang harus kamu lakukan jika bertemu dengan Yahudi dan Nasrani? Hah? Ya udah dia nggak tahu kan? Menyapa. Nggak boleh. Sebagai orang Muslim, kalau kamu ketemu orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, kamu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Sesuai dengan ajaran Muhammad. Makanya saya bilang Dian, nih saya punya background bagus nih. Saya punya background bagus, sebentar nih. Nih ya background saya nih. Backgroundnya kebanyakan jelek-jelekin Islam mulu. Mustahil seseorang menjadi Muslim, tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Mustahil. Bagaimana kamu Islam tapi kamu nggak memusuhi Yahudi dan Nasrani? Enggak, kalau aku dalam hal kemanusiaan sih ngapain? Makanya itu Dian, di hatimu sebenarnya bukan Islam lagi. Enggak, Islam. Di dalam Al-Quran, nah, lari sih dia. Aduh.